Para siswa dan siswi SMA Kolese Gonzaga yang kami cintai, dan para orang tua siswa yang kami hormati. Pada setiap tahun SMA Kolese Gonzaga selalu mengadakan kegiatan EduFair, di mana di dalam kegiatan EduFair ini kami mengundang beberapa perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta untuk berkenan mempresentasikan program-program yang mereka miliki. Maka diharapkan melalui kegiatan EduFair ini, teman-teman khususnya angkatan ke-32 SMA Kolese Gonzaga akan mendapatkan kekayaan informasi, kedalaman informasi, dan juga wawasan terkait dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh jeli untuk memilih dan memilah kira-kira teman-teman ke depan akan melanjutkan studi kemana. Dengan pertimbangan faktor ekonomis yang kita alami saat ini di tengah pandemi tentu membuat teman-teman semakin selektif di dalam memilih perguruan tinggi mana yang nanti akan teman-teman minati. Maka sekali lagi, meskipun di tengah pandemi ini, kami percaya teman-teman akan berhasil mendapatkan informasi secara mendalam lewat kegiatan EduFair kita bersama tahun 2020 ini. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh aktif untuk mencari informasi yang teman-teman butuhkan sesuai dengan minat yang Anda miliki masing-masing. Maka sekali lagi, selamat berproses di dalam kegiatan EduFair tahun 2020 ini. Semoga teman-teman berhasil dan sukses meraih cita-cita yang Anda harapkan bersama. Sekali lagi, profesiat dan selamat berproses di dalam kegiatan EduFair 2020. Terima kasih. Selamat siang Bu Ani, Pak Adi, dan teman-teman semua yang sudah bergabung. Teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, silakan kameranya diaktifkan ya.
Halo Bu Prisma. Halo, selamat siang, Miss. Iya, maaf nih tadi ada kendala teknis, saya kok agak susah begitu untuk masuk. Oke, nggak apa-apa, Miss. Nih, anak-anak kami masih setia menunggu, Miss. Iya, aduh. Ini juga mohon maaf banget kamera saya agak sedikit nge-lag ya. Oke, Nanti baik, kalau Miss. seandainya bisa, saya akan coba deh. Oke, baik-baik. Ini Iya, bisa. kan, halo, selamat siang. Maaf banget ya, jadi menunggu lama dari Lasal. Sebelumnya aku akan memperkenalkan diri. Namaku Sinta, aku dari Lasal College Jakarta. Mungkin kalian di sini sudah ada yang pernah dengar Lasal, salah satu kampus desain, kampus fashion, kampus fotografi, dan kampus make up paling terlama di Indonesia. Dan nanti juga di sini aku akan share ke kalian terkait apa aja sih yang dipelajarin, terus juga metode pembelajarannya, terus lingkungan kampusnya kayak apa, dan bahkan pengajarnya tuh seperti apa, portfolio alumni dan juga studentnya seperti apa, aku akan kasih lihat dari PPT yang akan aku share ke kalian. Ini aku udah bisa share screen ya, Miss Prisma? Sudah bisa, Miss. Silahkan. Oke, Iya, coba ya. Mhm, ya, kita screen share. Gambarnya yang ada PPT sudah bisa masuk, Miss? sudah bisa masuk, Miss. Sudah terlihat. Oke, Iya. iya. Oke, kalau begitu ini tentang Lasal College Jakarta, presentasinya akan dimulai. Apa aja sih yang dipelajarin di sini dan kampus utama kita ada di mana aja? Nah, ini kampus utama kita. Kita ada di Kanada pusatnya, berdiri dari tahun 1959 dan kita sudah ada 2 kampus di Indonesia. Sudah expand, yaitu udah ada di Jakarta, dari tahun 97 sedang dicoba dari sebaran kita, di mana kita sedang di 5 benua. Misalnya kalau kalian, "Kak, aku mau ngambil S2-nya desain, ada apa enggak?" Oh, ada, nanti aku akan jelasin juga. Lokasinya itu kalau S2 kalian ada di Barcelona, cukup 1 tahun aja. Terus kalau misalnya, "Kak, aku mau transfer kredit, aku ambil diploma aja di Jakarta, terus ngambil bachelor di luar negeri, itu ada nggak?" Oh, ada. Nanti aku akan jelasin juga, itu ada lokasinya di kampus Vancouver atau enggak di Melbourne. Oke, ini aku akan kasih lihat sekilas ke kalian tentang video Lasal College Jakarta. Agak lemot, mohon maaf. Aku nggak mau. Oke. Sorry. Untuk videonya kenapa nggak mau jalan ya? Oke, nanti aja deh kalau untuk kampusnya. Sorry, wait. Kita lokasinya itu ada di Sahid Sudirman, Jakarta Pusat, dan ini tampilan luarnya kita. Dan ada nggak sih kakak senior kita atau mungkin dari Gonzaga yang masuk ke Lasal? Itu ada. Nanti aku akan kasih lihat ke kalian. Ini videonya udah muncul. Share aja kali ya ke kalian. Miss Prisma ada ya videonya ya, kelihatan? Kelihatan, Miss. Ya. Oke. Kalau ada suaranya tolong info juga ya, Miss. Oh ya. Halo, Miss. Suaranya ada, Miss. Suaranya ada. Ada ya? Iya, ada.
Sinyalnya kayaknya agak lag deh di sini. Iya, jaringannya mungkin ya, Miss ya. Iya nih jaringan, Miss. Coba aku refresh lagi. Oke, agak nge-lag. Oke, sorry ya kendala teknis karena daring begini nih wifi-nya. Oke, paling ini nanti aja kali ya aku share ke kalian lanjang discover the achievement of our students and alumni. Jadi kalau kalian kuliah di LaSalle, itu kita ada websitenya untuk para alumni dan juga students. Kalau kalian itu kan di sini lebih banyak praktek ya. Jadi kalau kalian mau submit portfolio kalian ke sini itu bisa. Kenapa? Karena nanti itu perusahaan yang akan lihat. Misalnya nanti perusahaan yang kerjasama dengan LaSalle, oh dengan semakin banyak viewers kamu yang like juga, itu bisa menutup kemungkinan kamu akan di-hire oleh perusahaan tersebut. Kayak gitu. Nah, program kita di sini, iya, kita ada fashion design, fashion business, interior design, graphic design, fotografi ini hanya ada di kampus Jakarta, tidak ada makeup, dan business management serta manajemen kreatif industri ini program terbaru dari LaSalle, di mana kalau business management atau BM kita singkatnya itu ada di lokasinya kampus Surabaya, sedangkan kalau Management of Creative Industry itu adanya di Jakarta saja. Oke, perbedaannya kalau seandainya program fashion design sama yang lain-lainnya itu apa sih? Mungkin membedakan di sini adalah business management dan CI itu program lebih banyak teorinya. 60% kita teori, 40%-nya kita praktek. Terus qualification, kita di sini D4 itu setara dengan sarjana. College Jakarta, nanti aku akan sebutin ke kalian, dan itu durasi kuliah cepet banget, cuma 3 tahun. Mungkin teman-teman yang lain masih ngurusin skripsi, kamu udah lulus sidang, udah kerja bahkan mungkin di situ. Nah, di sini juga ada pathway, di mana kamu kalau mau ngambil international bachelor-nya, hanya nambah 1 tahun saja, baik itu ke Kanada ataupun ke Melbourne. Kalau ambilan diploma itu durasinya 2 tahun, dan sertifikat kita juga ada di sini, nanti aku akan jelaskan ke kalian. Keunggulannya kita itu di sini yang jelas kita international curriculum. International curriculum kita tuh dari Kanada, dan kalian nanti akan dapat ijazahnya juga dari Kanada kalau yang diplomanya. Sedangkan kalau sarjananya itu dari Indonesia. Qualified lecturers kita di sini tuh praktisi di bidangnya, yang jelas mereka lulusan dari kampus top di dunia juga. Salah satunya juga kalau untuk fashion design ada yang dosen kita lulusan dari University of California, terus juga ada yang lulusan dari Oxford juga dari Inggris, dan masih banyak lainnya. Terus private class kita di sini itu maksimal 20 siswa saja. Tapi karena pandemik ini otomatis yang akan diterapkan teori terlebih dahulu. Jadi kalian nggak perlu khawatir, teorinya itu tetap langsung teori in design. Terus juga industrial project, nanti aku akan jelaskan ke kalian. Career center kita ada di sini kalau kalian udah lulus sekolah, lulus kuliah, mau cari job dari LaSalle, itu ada career center. Dan portfolio section itu seperti yang ada di tampilan sebelumnya aku kasih lihat ke kalian. Nah, entry requirement-nya di sini yang jelas kalau kalian sudah kelas 3, usia aku masih 16 tahun, Kak, tapi aku udah kelas 3 SMA, bisa apa enggak? Itu bisa, karena kita minimumnya 16 tahun. Ada tes masuknya juga, tes masuknya terdiri dari bahasa Inggris, psikologi, dan juga ada interview dengan konselor kita. Selanjutnya, intake kita setahun tuh ada 3 kali, di Januari, Mei, dan September. Untuk September pastinya the biggest intake kita, karena bisa mencapai 200-300 siswa. Introduction to our programs. Ya, aku akan langsung mulai ke fashion design, di mana untuk fashion design ini, kita belajar dari basic sekali ya. Even kamu nggak bisa menggambar, nggak bisa menjahit, nggak bisa bikin pola, itu kita ajarin dari nol.
kamu akan dapat 2 ijazah kalau belajar di fashion design, yaitu ijazah diploma dari Kanada dan juga S1 dari Indonesia. Jadi gelar kalian nanti STRDS, Sarjana Terapan Desain. Apa aja yang dipelajarin di fashion design Al Asal? Kalian akan belajar seperti tampilan di layar masing-masing nih. Itu kalau kalian belajar fashion design, nanti kalian akan belajar tentang menswear, womenswear, dan juga couturewear. Couturewear ini baju avant-garde, seperti yang ada di layar kalian masing-masing, baju yang dikenakan untuk event-event tertentu saja. Kalau untuk womenswear, kita belajar tentang ready to wear nggak, Kak? Belajar juga yang ready to wear, tapi nanti kamu akan belajar juga tentang couture. Kalau untuk menswear gimana, Kak? Bisa jas, bisa baju sehari-hari digunakan untuk ke kantor, untuk jalan-jalan, kayak gitu. Nah, kelas activity kita di sini seperti ini contohnya, di mana pengajarnya untuk per kelas itu hanya ada 1, tapi dia jatuhnya lebih ke arah mentor ya, bukan benar-benar ngasih tugas ya gitu-gitu. Karena di sini jatuhnya dosennya itu bakal kasih masukan, arahan ke kamu kalau yang kamu kurang mengerti. Misalnya kayak pelajaran, contohnya nih ya, fashion analysis. Fashion analysis itu kalau di Lasal, kita belajar bagaimana sih caranya menganalisa fashion, nanti tren marketnya bagaimana. Apalagi kalau untuk womenswear kan dia cepet banget tuh berubahnya kayak gitu. Dan untuk alumni, untuk para terus juga pekerjaannya bagaimana sih Kak prospek ke depannya? Kita di sini kalau kamu tahu Cotton Ink kan sudah ada tuh brandnya di mall-mall ternama, di Kokas, di CP, bahkan juga ada. Foundernya tuh Karin Daryanto, lulusan dari Lasal College Jakarta. Dia ambil jurusan fashion design. Brand ambasadornya ya kalian pasti tahu lah siapa Cotton Ink, brand ambasadornya ada Raisa, ada Vanessa, terus juga ada Isyana, ada Dian Sastro kayak gitu. Terus juga ada Andrea Sodang. Andrea Sodang ini setara seperti Barli Asmara, almarhum Barli Asmara yang belum lama ini meninggal. Nah, Andrea Sodang ini dia sudah brand sudah terkenal banget bahkan sampai ke luar negeri. Dan salah satu hasil karyanya itu dipakai sama Mbak Imo sama Paula Verhoeven untuk prewedding foto mereka. Kayak gitu. Ada magang juga yang jelas kalau kalian belajar di fashion design. Lanjut, aku akan masuk ke jurusan fashion business. Ya, yang menjadi perbedaan antara fashion design dengan fashion business itu apa sih, Kak? Fashion business itu yang jelas kita nggak belajar bagaimana sih caranya membuat pola ataupun menjahit. Kalian cukup belajar mendesainnya saja, tapi dengan konsep ready to wear. Bisa perempuan, bisa laki-laki, itu bebas. Apakah hanya terbatas di ready to wear aja, Kak? Di baju aja atau garment? Ya, kalian bebas karena fashion business itu dia trend marketnya nggak hanya di baju saja. Kalian kalau mau menganalisa seperti shoes, mau bikin brand tentang shoes, ataupun aksesoris, ataupun apalagi pernak-pernik yang lain-lain, yang penting berkaitan dengan fashion, itu bisa karena itu masih dalam ranahnya business of fashion. Terus, kalian akan belajar bagaimana caranya membuat brand kalian sendiri, hak paten brand kalian bagaimana supaya nggak dijiplak baik desainnya ataupun nama brand kalian. Apa aja sih kalau yang dipelajarin di fashion business? Ada belajar budgeting juga. Terus nanti kalian kalau untuk bikin brand itu biasanya join sama teman. Contohnya ini ada foundernya Fatu, bertiga mereka karena kalau bikin brand itu nggak gampang dan nggak murah juga bikin lisensinya. Nah, hasil karyanya dia ini Fatu udah dipakai sama Ola Ramlan di salah satu acara insert. Selain itu juga ada Niki Chio. Kalian bisa googling Niki Chio itu foundernya Nina Karina Niki Chio, udah cukup terkenal bahkan sudah sampai expand ke luar negeri juga. Dan terdekat setahu aku sih udah masuk ke Singapura sama ke Malaysia. Terus kalau yang dipelajarin di fashion business apa aja, Kak? Selain itu magangnya ada apa enggak? Magangnya kita ada di sini. Magangnya sama MAP Group, di mana di dalamnya MAP Group kan ada Zara, H&M, Pull & Bear, di eksekutif. Selain itu juga kita ada sama eksklusif dengan brand ternama yaitu Louis Vuitton Indonesia dan juga Chanel Indonesia. Cuma kalau mau masuk 2 brand eksklusif itu ada perhatian khusus dari pihak perusahaannya. Oke. Untuk interior design, yang jelas ini gelarnya berbeda sama fashion design ataupun fashion business. Kalau fashion design STRDS, Sarjana Terapan Desain, terus juga fashion business to SBS,
STRBS, Sarjana Terapan Bisnis. Kalau ini SDS, Sarjana Desain. Kuliahnya 3 tahun, apa aja yang dipelajarin? Pertama kalian akan belajar bagaimana caranya menggambar, sampai nanti membuat tahapan illustration, belajar membuat maket seperti ada di kiri bawah kalian, karena maket itu nggak gampang. Kalian akan belajar tentang tekniknya furniture seperti apa, terus belajar tentang color theory, warna, sampai nanti kalian akan belajar bagaimana sih caranya untuk mendesain perumahan, perkantoran, rumah sakit, terus perhotelan, sekolah, bahkan sampai ke public space. Untuk portfolionya, aku akan kasih lihat ke kalian di akhir sesi, seperti video, itu hasil karya alumni kita ya. Tapi semoga bisa nih. Nah, untuk alumninya kita, di sini ada Kapulung Jatmiko Arif. Jadi di sini tuh kalian akan belajar bisnisnya juga. Tergantung kalian, mau kerja di perusahaan, mau bikin usaha sendiri, atau kalian mau independen. Kalau kayak Kapulung Jatmiko, dia akhirnya bikin usaha sendiri. Namanya itu Job Find Interiors. Jadi dia tuh kalau ada menangani proyek-proyek ternama, contohnya itu kita pun juga ada sama CDA Internasional yang mendesain dan bangun hotel Pullman Indonesia. Nah, selain itu kalau seandainya kalian mau independen seperti Kak Valencia Wijaya, dia juga bisa kok. Nah, kalau Kak Valencia ini, dia ambil diploma di Jakarta, transfer kredit ambil sarjananya di Melbourne hanya 1 tahun doang. Plus ada beasiswanya juga lagi. Gitu. Nah, untuk graphic design, yes, graphic design ini dia nggak ada magang, dia lebih banyak industrial project. Industrial project-nya itu mencakup apa aja, Kak? Mulai dari mendesainnya, terus karena lagi pandemik begini, lagi pandemik kayak gini nih, yang lagi hype banget itu graphic design. Kenapa? Karena pasti semua serba digital, serba online. Itu graphic design kepake banget. Dan kayak gini kita akan belajar dari basic sekali, mulai dari menggambar, membuat packaging-nya juga, packaging produk dari graphic design, terus juga nanti kita akan belajar tentang bagaimana caranya kalian membuat flyer, brosur, bahkan sampai periklanan yang bergerak. Bikin desainnya website, itu belajar juga di graphic design. Kayak gitu. Kayak contohnya salah satu alumni kita, dia juga sudah ada yang kerja di Tokopedia sebagai graphic designer Tokopedia, terus juga alumni kita ada yang independen juga, ada yang bikin bisnisnya juga, seperti Kak Marcelia, dia bikin website tentang Unique on Things, jadi itu hasil karya dia, desain-desainnya dia, bekerja sama dengan anak fashion design. Terus juga ada Han Chandra, dia sebagai ilustratornya juga sekarang bekerja di toko Gunung Agung, setahu aku deh. Kalau nggak salah dia di kantor pusatnya. Nah, lanjut untuk grafik, nanti aku akan kasih lihat ke kalian juga ya portfolionya, tapi di akhir sesi acara aja. Game design. Nah, game design ini kalau kalian yang suka main game nih, dan memang requirement-nya harus IPA sih. Tapi kalau kalian yang IPS mau coba game, silahkan, karena nanti akan ada tes tambahannya juga. Kenapa sih harus IPA, Kak? Karena nanti dia ada belajar coding, belajar bikin games. Nah, contohnya tuh seperti ini. Bisa nggak ya? Semoga. Oke. Air Crusher. Ini salah satu hasil karya dari asal Jakarta, game desainnya. Atau jika kalian Android, kalian bisa download juga Bubur Ayam Rush atau Tahul. Kalau kalian pernah dengar tahu bulat, bubur ayam rush, nah itu hasil karya dari kita juga nih, asal College Jakarta. Ya, kurang lebih begitu. Maaf kalau sinyalnya agak sedikit jelek. Itu kurang lebih kalau kalian belajar game design. Nah, di game design itu juga, yang tadi aku sebutin kan, Bubur Ayam Rush, itu pada tahun 2017, dia masuk nominasi 5 besar
untuk Indonesian Google Game Contest. Dan kalau kalian bisa bayangin ya, misalnya kalian belajar game design, itu bisa aku katakan cepet banget balik modalnya. Kenapa? Karena kalian di sini kan nggak hanya belajar bikin game, baik segi platform Android, iOS, tapi juga ke konsol. Nah, terus kayak bubur ayam rush itu aja, dosen kita dan murid kita itu dapat apa ya, kayak semacam uang lah, bukan uang ya, kayak semacam jasanya dari pihak Google itu sebesar 5.000 sampai 10.000 US dollar. Karena dia banyak yang review, banyak yang mainin gamesnya. Kayak gitu. Nah, lanjut aku akan masuk ke jurusan fotografi. Fotografi ini dia belajarnya 2 tahun, diploma. Kalau 2 program sebelumnya itu grafik sama games, dia nggak ada magang. Ini kita ada magang. Apa yang dipelajarin di fotografi? Mulai dari basic banget, kalian belajar kamera analog, handlingnya seperti apa, terus nanti belajar tentang caranya fotografi, foto produk, bahkan sampai ke penggunaan kamera DSLR. Hingga nanti tahap terakhir seperti yang ada di foto sebelah kiri atas kalian, itu kalian akan belajar namanya teknik underwater photo. Underwater photo itu teknik yang paling sulit dalam dunia fotografi. Karena ada banyak banget aspek yang harus kalian perhitungkan. Mulai dari teknik teknik pengambilan foto, pencahayaannya bagaimana, modelnya harus seperti apa, berapa lama di dalam air, bajunya yang dikenakan model bagaimana. Itu akan menjadi bahan pertimbangan sekali. Nanti kalian juga sebagai sebelum lulus juga akan ada magang dan bahkan juga ada bikin mini exhibition, itu hasil karya fotografi kalian semua. Di LaSalle tuh ada 2 studio juga, ada 2 studio fotografi, jadi kalian nggak perlu khawatir. Di mana di sini tuh kalian untuk semua program tuh bisa saling berhubungan ya. Misalnya fotografi ada tugas akhir untuk fotoin anak-anak jurusan make up atau jurusan interior. Itu juga jadi poin plus untuk kegiatan perkuliahan kalian. Untuk alumni kita, nah salah satunya kita ada Kak Christopher Rehwell Santoso. Dia sekarang udah kerja di Vogue Indonesia. Terus juga ada Kak Rizky Rezahdi, dia foundernya Senjadun Photoworks, di mana brand ambasadornya itu ada Dion Wiyoko salah satunya. Kayak gitu. Dan kalau untuk pekerjaan kita di sini di majalah ya, kita ada sama Vogue Indonesia salah satunya, ada majalah Kartika, Bazar, bahkan Times International. Lanjut, aku akan masuk ke jurusan artistik makeup. Ya, jurusan artistik makeup ini jurusan paling singkat dari LaSalle. Kenapa paling singkat? Karena kita hanya belajar 8 bulan saja. Sertifikatnya gimana, Kak? Sertifikatnya yang jelas ini bisa dipakai di dalam negeri dan juga di luar negeri. Apa aja sih yang dipelajarin 8 bulan? Seperti ini contohnya, kalian akan belajar dari makeup basic terlebih dahulu, makeup beauty, makeup bridal, tapi untuk bridal kita konsepnya internasional, sampai nanti di term berikutnya atau semester berikutnya, kalian akan masuk ke makeup perfilman. Contohnya seperti body painting, face painting yang ada di sebelah kanan itu, The Beast. Terus nanti kalian akan belajar bagaimana teknik babak belur, kayak ada yang di foto bawah tengah. Terus abis itu make up, apalagi namanya, protagonis, antagonis, semuanya dipelajarin dalam waktu 8 bulan. Nah, ini contohnya kalau kalian belajar body painting yang ada di kiri bawah. Bukan berarti kalian benar-benar bugil. Di sini tuh tampilannya tuh kayak kalian pakai baju, tapi padahal nggak pakai baju. Kayak gitu. Itu namanya teknik body painting. Dan di saat lagi pandemik kayak begini, bahkan make up aja tuh masih laris loh. Contohnya nih ya, kita tuh di sini marketnya lebih ke arah perfilman. Jadi kalau kalian udah lulus, Kak, ini prospek pekerjaannya makeup gimana sih? Kamu nggak perlu khawatir, karena para pengajar kita kan di sini emang terkenal banget di bidangnya. Bahkan beberapa tuh juga udah terkenal di perfilman. Salah satunya ada Sir Darwinse. Darwinse ini dia kepala jurusan makeup. Dia make upin si ibu di film Pengabdi Setan. Terus juga film Gundala. Terus juga ada Miss Thalia Subandrio. Thalia Subandrio ini bahkan dia alumni dari jurusan make up. Dia yang make upin si Jessica Mila untuk film Imperfect. Terus juga ada Vita Clarabel. Dia yang make upin beberapa artis di film Sesat juga.
seperti itu. Selain film-film itu apa aja sih yang udah pernah kita buat? Contohnya kalau kalian udah kayaknya udah tayang deh atau mau tayang ya. Guru-guru Gokil Dian Sastro yang sekarang lagi main juga itu salah satunya hasil dari Lasal College Jakarta. Terus juga ada tadi kan udah aku sebutin Gundala, Pengabdi Setan, Imperfect, ada Perempuan Tanah Jahanam, terus juga Habibi Ainun, Warkop DKI Reborn yang Vino G. Sebastian. Habis itu juga ada film Soekarno, masih banyak lagi, Danur, bahkan itu juga hasil karya kita yang make upin. Nah, achievement kita di sini di Lasal. Contohnya, kalau kalian ngambil jurusan make up, seperti Miss Thalia Subandrio, dia dapat Piala Maya tahun 2019 sebagai pemenang tata rias wajah atau rambut terpilih terbaik se-Indonesia. Terus kalau kalian ambil interior design seperti yang itu pun juga ada kompetisinya. Atau kalau kalian mau ngambil jurusan fashion design seperti alumni kita di sini, Kak Kelly Valeri, dia dapat beasiswa loh dari Zalora Bazar, itu ngelanjutin S2-nya ke Burgo University, Italy. Bayangin, dan itu dia langsung total dibayarin oleh pihak Zalora. Terus kalau kalian mau ikutan juga, seperti UC 1000 Makeup Competition, itu juga ada hadiah-hadiahnya. Banyak deh kalau kalian belajar di Lasal, ikut kompetisinya. Marketing event. Nah, kita tuh setahun ada 3 kali open house. Karena pandemik ini, open house kita bersifat virtual. Dan kemarin itu terakhir kita di Juli tanggal 25. Nanti upcoming soon itu akan diadakan di November. Kita akan blast sih pastinya ke konselor-konselor se-Jabodetabek, SMA se-Jabodetabek. Dan nanti juga kita akan share ke Bu Anggi juga untuk terkait open house kita nanti bersifat daring, dan ada promonya juga loh kalau kalian ikutan open house-nya Lasal. Misalnya promonya entah dari beasiswa, entah dari potongan formulir, atau masih banyak lainnya lagi. Misalnya kalian juga ada kelas 3, mau bikin high school event, bisa kontak kita. Misalnya kalau kalian mau bikin prom night, contohnya mungkin kostumnya dari Lasal deh, oh berarti dari jurusan fashion design. Minta tolong di make upin juga deh, oh berarti dari jurusan artistic makeup. Minta tolong didokumentasikan juga deh, oh berarti dari jurusan fotografi. Contohnya kayak gitu. Dan itu kita free kok, jadi kalian nggak perlu bayar. Graduation show. Nah, tiap tahunnya graduation show kita itu dilaksanakan di bulan April. Tapi karena berhubung kemarin April udah pandemik, udah PSBB, jadinya kita postpone. Nah, nanti kita akan infokan untuk postpone ini ke bulan apa. Nah, di graduation show kita ini sangat berbeda dengan kampus-kampus lainnya. Kenapa? Karena graduation kita di sini itu fashion show. Baju yang ditampilkan di kiri atas itu merupakan hasil karya anak fashion design. Jadi tugas akhirnya anak fashion design, kalau dia mau lulus dari Lasal, mau dapat ijazahnya, dia wajib membuat mini collection sekitar 10-15 desain baju. Contohnya seperti itu. Nah, tiap tahunnya kita juga temanya tuh berbeda-beda untuk graduation kita. Kayak gitu. Nah, Creative Week. Untuk Creative Week ini, biasanya sih ajang tugas akhirnya anak fashion business. Di mana misalnya nih kalian udah mateng untuk brandnya, untuk desainnya, udah dari segi budgetnya udah tahu nih, ya tinggal kalian pasarin aja di Creative Week ini. Ketemu klien nanti, orang yang lewat situ di mall. Biasanya kita nih selenggaranya di Kokas. Nanti abis itu ya udah, misalnya nanti aku sebagai customer lihat barangnya bagus, lucu, ya aku beli kayak gitu. Atau enggak nanti bisa apa enggak negotiate di situ di tempat. Nah, nanti tugas kalian dah hitung-hitungan. Bisa apa enggak nih dinego kayak gitu. Nah, karena pandemik, kita juga ada di sini online competition. Jangan lupa ya follow IG Lasal. Nanti aku akan kasih lihat IG-nya Lasal. Jadi kalian bisa follow karena kita suka ada kompetisi di sini. Kompetisinya itu berhadiah, baik itu uang tunai atau bahkan beasiswa scholarship dari Lasal. Jadi kalian nggak perlu repot-repot apply beasiswa lagi. Cukup ikutin kompetisinya aja. Kayak gitu. Charity, ya ini kegiatan amal kita karena pandemik ini. Anyway, ini lagi ngetren loh. Dari jurusan fashion design, dia lagi bikin baju hazmat ya, baju APD, bahkan masker juga. Dan itu kita bagikan cuma-cuma ke rumah sakit terdekat dari Lasal. Seperti itu contohnya. Student activity. Untuk semua jurusan,
kecuali make up ya. Make up paling field tripnya itu kita ke mall, cari barang-barang make up kayak gitu bareng sama dosen. Nah, tapi kalau untuk jurusan lainnya itu kita ada field trip. Untuk fashion design contohnya seperti ini, kita ke Pulau Toba. Jadi kita menganalisa tren fashion di sana, pakaian adat daerahnya Medan itu seperti apa kayak gitu. Nah, pastinya field trip ini ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Jadi kalian itu optional. Bisa kontak dosennya kalau kalian pengen tahu lebih lanjut. BEM, Student Council. Itu seperti OSIS kalau di SMA. Nah, itu kalau kalian mau ikutan di sini bisa loh. Itu ajang kalian bisa menjadi lebih aktif di LaSalle dan itu poin plus juga untuk perkuliahan kalian. Karena ada LDK juga, ada Teacher Appreciation Day-nya juga. Semua jurusan bisa ikutan di sini. New program. Nah, ini yang aku pengen jelasin ke kalian. New program kita yaitu MCI atau Management of Creative Industry. Yang aku bilang tadi, di sini kita lebih banyak teori daripada prakteknya. Tapi ini hanya sampai diploma, nggak sampai sarjana. Kayak gitu. Kalau mau ambil sarjananya, bisa ke kampus yang di luar. Oke, nah ini kalian bisa follow ya IG LaSalle di LaSalle Indonesia, karena ada banyak sekali kompetisi dan juga promo-promo menarik dari kami. Selain itu juga, ya pokoknya kalau kalian mau datang ke LaSalle, mungkin setelah PSBB sudah jadi PSBB transisi, bisa langsung hubungi kami. Itu ada nomor handphone LaSalle dan juga ada nomor kantor kita. Oke, ini paling aku mau coba share yang itu ya videonya tadi. Aku stop sharing dulu. Mungkin sejauh ini kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Sembari aku mau share videonya untuk jurusan interior sama grafik. Oke, terima kasih Miss Sinta. Teman-teman yang Sama-sama, mau Ibu. bertanya, silahkan bertanya. Boleh ya, teman-teman. Tadi sudah ada pertanyaan, Miss. Oh, sudah ya? Bentar, Iya. aku baca dulu deh. Chat. Oh, chatnya udah ada 4. Miss, oke. Kak Sinta mau tanya berapa batas umur maksimal agar bisa studi di LaSalle? Oke, batas maksimal kita di sini nggak ada. Kita di sini yang ada minimal. Minimalnya itu 16 tahun. Kalau maksimalnya kita nggak ada. Di sini itu kalau kalian mau tahu ya, ada student aku, dia ngambil jurusan fotografi, umurnya udah 50 tahun. Udah seusia sama orang tua kita. Atau mungkin seusia sama guru-guru kita. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, di sini itu, walaupun ya, itu jatuhnya dia masuknya kayak ke yang small intake, seperti di Januari ataupun Mei. Tapi kalian nggak perlu khawatir, di sini itu lingkungan kita udah sangat berbeda sekali dengan namanya perkuliahan kampus lain atau mungkin di SMA. Karena dosennya di sini tuh bisa diajak diskusi dan asik gitu sih dosen-dosennya. Jadi misalnya nih kalau kalian pandemik kayak begini, online kan pastinya. Misalnya kalian ada nggak ngerti, Sir atau Miss, bisa ketemuan nggak? Saya nyamperin deh ke rumahnya, boleh Pak? Enggak. Oh ya udah, samperin aja. Rumah saya di sini. Oh ya udah, atau enggak saya ke kampus deh. Ya udah kita ketemu di kampus. Itu bisa enak banget malah sih kalau belajar di LaSalle. Jadi itu fleksibel kalau lagi pandemik begini. Nah ini aku kan kasih lihat ke kalian juga ya videonya. Semoga bisa nih. Bentar. Oke. Kak, mau Oke. nanya, Kak? Iya, Ya, silahkan silakan. yang mau bertanya. Kalau misalnya kita udah selesai di artistic makeup itu yang 2 bulan itu, nah itu kita bisa ngelanjutin studi lagi atau emang langsung masuk ke dunia kerja gitu? Kamu tergantung mau ngelanjutin studinya lagi ke jurusan apa? Apakah yang sama? Apakah yang sama di LaSalle? Itu bisa.
Tapi kalau seandainya mau di luar dari LASAL pun juga bisa, karena kan ibaratnya kamu masih ada ijazah SMA kan. Atau kalau seandainya kamu setelah lulus dari make up nggak mau lanjutin kuliah, nggak mau ngambil sarjana, mau langsung kerja, udahlah mau cari duit, ya udah bisa langsung kok. Karena kan di sini emang make up itu dibentuk menjadi profesional artistic make up. Begitu. Apalagi make up ya, kalau kamu bisa tahu itu range-nya itu kayak di perfilman, salah satu alumni kita yang Kak Vita Clarabel itu aja ya, asisten aja tuh dibayar per dia tuh 10 juta loh untuk satu kali event. Bayangin kalau seandainya di luar itu dia ada job lagi, misalnya make up. Make up itu paling sekitar 3 juta sampai 5 juta. Taruhlah dia ada 2 kali make up per bulannya. Udah 20 juta. Terus belum lagi misalnya dia ada menanganin project yang lain. Itu banyak banget sih. Jadi bisa aku katakan jurusan yang paling cepet banget balik modalnya, yang pertama dari LASAL adalah jurusan make up, yang kedua game, yang ketiga program-program lainnya. Oke, ini aku mau coba share screen. Oke. Kak mau tanya, kalau sudah lulus di SUS mau ambil fashion business gitu, bisa nggak Kak? Oh bisa, bisa banget. Jadi misalnya nih, kalau kamu ambil fashion design, mau ngambil fashion bisnisnya, jadi kamu bener-bener pengen mateng gitu kan, oke, gue udah bisa nih, belum nih belajar menjahitnya, gue pengen deh belajar bisnisnya juga, supaya gue nggak dikibulin sama orang lain. Itu kamu boleh. Sebenarnya di fashion design, kita akan belajar bisnisnya juga. Hanya saja memang jatuhnya nggak terlalu spesifik kayak jurusan fashion business. Jatuhnya kayak in general aja. Misalnya kayak contohnya fashion analysis itu ada di fashion design. Terus juga apalagi ya, kayak budgeting itu nggak ada. Karena kan kamu ibaratnya nggak bikin brand. Terus misalnya kayak business of management-nya itu kamu ada juga di pelajaran fashion design. Fashion design-nya berapa ya? Dan ada beasiswa nggak? Yes, ada banget. Untuk biaya studinya aku akan sebutin ke kalian berapa. Terus juga untuk apalagi nih? Untuk graphic design masuk IPA atau IPS? Nah, graphic design kita bisa semua jurusan. Bahkan kalau kamu jurusan bahasa sekalipun pun bisa masuk ke LASAL. Tapi yang jelas kalau kalian mau ngambil game, itu ya kamu harus tambahannya itu. Tes tambahannya itu berupa coding. Jadi cukup ribet juga. Nah, ini aku kan share screen. Kak, aku mau nanya dong. Boleh. Kalau untuk masuk fashion design gitu, kita perlu bikin portofolio dulu nggak dari awal? Misalnya apa nih? Kamu mau ngambil jurusan apa? Fashion design. Oh, enggak, no need portfolio, karena semuanya diajarin dari nol. Kecuali nih, misalnya kamu mau ngajuin beasiswa. Semakin tinggi nominal yang ingin kamu dapatkan untuk dapat beasiswanya, ya kamu lampirin aja tuh kayak portfolio desain kamu paling nggak minimal 5, terus sertifikat misalnya kamu pernah ikut kejuaraan non-akademik ataupun akademik, lampirin aja. Itu bisa jadi poin plus. Karena senior kalian ada yang masuk LASAL. Kalau kalian tahu Kak Jen Mulyani Panggabean? Nggak kenal. Tahu, Kak. Jen Mulyani, nah itu dia masuk LASAL, dia ambil fashion business-nya LASAL. Dia ngambil beasiswa. Ini aku share ya. Oke. Miss Prisma, sudah ada belum videonya? Sudah ada, Miss. Ada suaranya juga ya? Belum terdengar, Miss. Ya, Miss, putus-putus. Iya, belum terdengar ya? Ya, belum terdengar. Ini sudah ada, Miss, suaranya? Belum, Miss, belum. Oke. Nah, ini contohnya kalau kalian ambil interior. Seperti yang aku bilang tadi, kita kan namanya juga anak interior, itu pasti ada tugas akhirnya. Senior kita ini dia bikin 3D konsepnya. Jadi kalian akan belajar 3D konsep dibanding kalian capek-capek bikin maket. Nah, selain itu juga konsepnya dia itu lebih ke arah restoran. Nah, kalau kalian coba lihat di sini amatin warna yang dominan kan di sini warna merah nih.
Terus misalnya kalian juga kunjungin kayak restoran fast food seperti Pizza Hut, McD, KFC, Burger King, itu kan dominan sama warna merah, kuning, orange. Sebenarnya 3 warna itu tuh ada artinya dalam dunia psikologis warna, yaitu untuk menarik perhatian customer untuk datang, serta meningkatkan selera makan customer yang sedang makan di situ atau dine-in. Jadi, nanti di interior itu kalian akan belajar namanya psikologis warna atau color theory. Di graphic design juga kan akan pelajari tentang teori, penting sekali dalam dunia desain ya. Terus lanjut, aku akan share tentang video graphic design yang aku bilang tadi, dia tugas akhirnya. Masuk ya, Miss Prisma, videonya. Masuk, Miss. Dan ada suaranya? Belum, sekarang belum ada. Kalau ini udah ada. Udah ada ya? Ya. Nah, kalau kalian ambil graphic design, seperti ini contohnya kalau kalian bikin desain iklan yang bergerak. Kebetulan itu juga ini sih sebenarnya videonya agak lama, tapi nggak apa-apa, kita kasih kalian sebagai referensi kalian juga. Karena di sini alumni kita yang bikin desain jadi kalian akan belajar mulai dari kontennya, terus juga ini nanti permintaan dari pihak customer-nya harus seperti apa dan risetnya bagaimana gitu. Makanya industrial project banget sih kalau kalian ambil graphic design ataupun game design. Itu aku akan share ke kalian juga. Mau lihat nggak contohnya video graduation-nya Lasal kayak apa? Nah, ini. Contohnya kayak gini, kalau kalian udah di Lasal, sudah kalian kayak gini, dan baju yang dipakai sama model merupakan hati. Itu aja sekilas dari aku videonya. Stop sharing dulu. Iya, warna merah membuat semangat makan, bener banget. Jadi itulah enaknya kalau kalian belajar di Lasal, jurusan kayak interior, grafik itu kalian akan belajar tentang teori color teori atau psikologis warna. Karena warna itu pada dasarnya nggak cuma Meiji Kuhibiniu, tapi ada 360 warna. Oke, terus aku mau coba apa lagi nih? Oke, aku mau coba bacain lagi. Nah, tadi kan masalah biaya ya. Untuk biaya Lasal di sini variatif sekali. Kenapa variatif? Karena tergantung kalian ambil programnya. Yang jelas untuk uang pangkal kita di sini sama, yaitu 30.650. Itu kalau kalian ambil program selain jurusan make up. Kalau make up itu uang pangkalnya 25.650. Kita mengacu pada tahun 2020 ya. Sedangkan untuk uang kuliah per 4 bulannya, 1 semester di Lasal itu 4 bulan. Makanya kalian tuh setahun tuh ada 3 semester, yaitu di Januari, Mei, sama September semester kalian itu. Nah, biayanya kalau untuk fashion design bisnis, ya biayanya itu kalau untuk fashion design sekitar 35 juta
untuk sarjana, kalau untuk fashion business itu 33 juta. Kalau kalian ngajuin beasiswa, pastinya dong bakal lebih murah lagi. Kayak Kak Jen itu dia dapat up to 20% scholarship. Jadi dia itu sekarang per semesternya sekitar 25 juta. Lumayan banget kan? Dan itu bisa dicicil lagi, karena lagi pandemi kayak begini. Kayak gitu. Oh iya, salah. Oke, bentar Miss. Oke. Ini aku akan share G-form ke kalian di meeting room ya, di meeting chat kita. Bisa kalian tolong cek dan tolong klik, tolong isi juga itu G-form kita, karena itu kita juga suka ini loh random pilih. Nanti kalau kalian terpilih by email atau by phone di WhatsApp sama Lasal, itu suka dapat kayak potongan harga. Entah potongan harga di sini beda ya dengan kalau kalian mengajukan beasiswa. Potongan harga itu bisa sampai 3 juta, setengah juta kayak gitu. Nah, tolong diisi. Terus juga ada banyak banget kemudahan-kemudahan lainnya, dan nanti kita akan share melalui email dan juga WhatsApp. Makanya itu tolong diisi link yang aku kirimkan di chat room. Terus kalau kalian ada yang mau ditanyakan sejauh ini ada nomor handphone aku. Kalian bisa save dan WhatsApp sesuka hati kalian ya. Itu ada nomor aku di 0812 9540 3274. Sudah aku share di chat room juga nomor aku. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sejauh ini? Oke, Miss, ini ada pertanyaan, Miss. Oke, bisa ya. Desain aksesoris tuh jatuhnya ke pelajaran fashion business. Karena kalau untuk fashion design dia konsepnya memang lebih ke arah garment ya. Garment itu berarti pakaian. Contohnya apa yang dipelajarin, kita mulai dari women's wear. Women's wear tuh paling banyak banget baju-bajunya. Mulai dari apa sih? Couture. Couture tuh yang tadi aku tampilin, baju yang digunakan untuk event-event tertentu. Contohnya kayak gini nih, yang tadi. Nah, bentar ya, aku share lagi. Salah. Nih, kayak gini. Ini couture wear namanya. Nah, tapi kalau kalian misalnya mau ke konsepnya yang ready to wear, itu juga bisa di fashion business. Ready to wear tuh baju yang sehari-hari kita pakai, seperti yang ada di Cotton Ink. Nah, itu kan baju yang ready to wear. Terus habis itu apalagi yang di H&M, Pull & Bear itu kan baju yang ready to wear. Jadi konsepnya itu pada dasarnya couture itu by request. Tadi apa? Tapi kita akan belajar tentang swear doang atau untuk kerja. Kalau formal tuh misalnya kayak untuk pernikahan, nah itu formal kayak gitu. Couture wear juga. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Aku akan coba stop sharing. Aku akan lihat chat room kita. Ada lagi nih, Kak. Oh iya, bener Ibu. Ada lagi, Bu Prisma. Oke. Kak, biaya tadi sudah termasuk transfer S1 keluar? Oke, transfer kredit. Nah, misalnya nih, Kak, aku mau transfer kredit dong. Kan tadi ada 2 negara tuh yang bisa untuk transfer kredit. Iya, kita ada Melbourne sama di Vancouver. Kalau di Melbourne, lokasi kampus kita di Collingwood. Kalau di Vancouver, di Yaletown. Kalau di Melbourne itu, kalian bisa transfer kredit program seperti fashion design, interior, grafik, dan juga fotografi. Fashion business nggak bisa, Kak? Nggak bisa. Karena fashion business itu S1-nya hanya ada di Indonesia. Terus kalau untuk ke Kanadanya apa aja, Kak, ke Vancouver? Vancouver itu fashion design masih on progress untuk sarjana. Jadi yang bisa ditransfer kredit itu hanya interior, grafik, dan juga game. Just info aja nih, kalau kalian ambil grafik ataupun games, transfer kreditnya pernah menjalin kerjasama dengan Hollywood. Itu eksklusif. Itu eksklusif banget dari Hollywood.
itu Hollywood itu kita di sini itu ada film seperti Avenger, terus juga ada Iron Man kayak begitu. Nah, kalau game design kita bekerja sama dengan Sega ataupun Nintendo. Karena untuk game design ini dari tahun 2000 sampai sekarang kita the best number one di sana. Kayak gitu. Terus Kak untuk daftar ini ada begitu nggak Kak dari 85. Nah, Kak Jen itu kemarin dia sampai 90 ke atas rata-ratanya. Debak, aku juga kaget ngelihatnya. Nah, selain itu dia juga ngelampirin lagi tuh portfolio desainnya dia. Poin plus lagi. Jadi, selain dari raport, misalnya nih, Kak, raport aku ngepas banget 85, tapi aku pengen dapat lebih, itu bisa nggak ya? Bisa banget. Kamu lampirin aja portfolio desain kamu. Paling nggak 5, lampirin ke aku. Terus sama nanti kasih sertifikat kamu. Mulai dari sertifikat apa? Menari, basket, kayak kajian tuh kemarin dia sertifikat dia lampirin juga. Sertifikat apa lagi? Yang akademik, aku kejuaraan ini Kak, lampirin aja nggak apa-apa sebanyak-banyaknya. Itu bisa jadi poin plus juga. Oke. Terus kalau kalian mau ngajuin nih transfer kredit ya, just info. Untuk ke Melbourne itu dapat beasiswa loh. Kalau kalian transfer kredit ke Melbourne itu lumayan banget. Aku kurang tahu banget sih beasiswa itu berapa persen. Tapi yang jelas itu cukup membantu banget dari segi living cost dan juga tuition fee ya. Karena itu kan living cost sama tuition fee di sana itu berbeda sama yang di sini. Kayak gitu. Kak mau Ada nanya dong, boleh? dosen-dosennya dari mana aja ya? Untuk dosennya kita di sini just orang Indonesia, jadi kalian nggak perlu khawatir. Hanya saja walaupun dia Indonesia, orang Indonesia, tapi dia lulusan dari luar negeri. Pengantarnya di sini 70% bahasa Inggris ya. Terus selain itu juga dosen-dosennya di sini itu misalnya kalau kalian ada yang nggak dimengerti, langsung aja tanya ke dosennya, samperin ke ruangannya, atau mungkin tanya melalui email, itu juga bisa. Dosennya tuh ready sih, dia standby. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ya, Kak, makasih. Sama-sama. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, aku coba turn on my video ya. Let me try. Bisa apa enggak? Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Anyway, ini kemungkinan besar kayaknya juga kita di tahun 2021 tidak akan ada kenaikan sih untuk dari segi tuition fee, dan pastinya akan ada lebih banyak lagi promo-promo menarik dari LaSalle. Jadi kalau bisa join di LaSalle atau enggak nanti ikutan virtual open house kita ya, nanti upcoming soon aku akan kirim ke Bu Anggi. Oke. Bisa nggak ya? Let me try. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin sejauh ini? Nggak ada? Oke. Coba ya kamera. Ini kita masih ada waktu lagi nggak Bu Prisma? Atau ini gimana? Ini sampai 2:30, Miss. Sampai 2:30 ya? Iya. Oke, itu sih tadi aku udah selesai presentasi. Dan juga videonya kan tadi udah aku share juga ya. Atau mungkin aku mau coba tampilin deh video yang LaSalle. Kan tadi awal kan ada video, tapi nggak bisa karena loading terus. Aku coba share yang ini. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain, silakan, nggak apa-apa. Mumpung kita masih ada waktu.
Nggak apa-apa ya, Bu Prisma ya. Iya, Miss, iya. Udah diisi belum tadi link yang aku kasih? Oke, Miss Sinta, mungkin Oke. kami bisa membantu untuk share videonya ya, Miss ya. Boleh. Oke. Ini sih kebetulan udah bisa sih, Bu, udah bisa loading sih. Oh, udah bisa. Sebentar, saya coba ini dulu ya. Saya coba share screen. Ya, tampilannya sudah masuk ya, Bu Prisma? Ya, sudah, Miss. Ada suaranya, Bu? Ada, Miss. Oke. Iya. Oke. Itu tadi sekilas ya tentang tampilan kampus LaSalle, baik dari luar ataupun dari dalam, terus juga metode pembelajaran kita, terus kayak apa sih ruang-ruangan kelasnya, itu tadi sekilas. Nah, nanti kalau kalian mau lihat lebih lanjut, mau lihat virtual 360-nya LaSalle, bisa langsung cek aja dari YouTube-nya LaSalle, di LaSalle College Indonesia. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada lagi teman-teman, boleh ya. Silakan saja bertanya. Mumpung masih ada 2 menit lagi nih. Oh iya, kalau kalian mau ngelanjutin info kan ya, tapi masih sekilas banget. S2 itu kita ada di Barcelona. Kalian itu cukup ambil 1 tahun aja. Apa aja sih Kak S2-nya di sana? Kita ada S2 Fashion Design, S2 Graphic Design, S2 Interior Design, dan S2 Product Design. Jadi kalian bisa pilih tuh mau yang mana. Nah, terus nanti itu untuk biayanya pastinya lebih murah sih dibandingkan kalau kalian ngambil S2 di Amerika ataupun di
Melbourne ataupun mungkin malah di Singapura kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan sejauh ini? Nggak ada? Kayaknya nggak ada nih, Bu. Mungkin udah selesai, mungkin udah keluar semua kali yang aku kasih infonya, terus juga teman-teman juga udah cukup jelas juga apa yang aku sampaikan. Gitu. Mungkin kalau nggak ada, atau mungkin untuk saat ini lagi nggak ada, tapi nanti mungkin akan ada, bisa chat aja aku, karena aku udah share tuh nomor telepon aku di 0812-9540-3274. Nanti kalian bisa WhatsApp aku aja. Kak Sinta, ini aku siapa dari sekolah Gonzaga, ini aku mau nanya dong Kak, terkait ini. Karena ada banyak banget teman-teman kalian dari sekolah lain pun setelah selesai presentasi banyak yang chat sih, nanya lebih lanjut. Gitu. Oke, palingan itu aja Bu Prisma yang bisa saya share sejauh ini tentang Kampus Lasal. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat di saat pandemik seperti ini. Kalian juga stay healthy, stay kreatif, dan sukses selalu untuk sekolah kalian. Anak kelas 12 lulus semua, kelas 11, kelas 10 sukses, nilainya bagus-bagus semua. Amin. Ya, oke. Thank you Miss Sinta. Presentasinya Iya, hari ini ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung chat Miss Sinta aja ya nanti ya Miss. Iya, boleh. Oke. Boleh sekali Miss Prisma. Ya. Oke, terima kasih banyak Miss atas kesempatan dan waktunya. Baik. Ya. Baik, kalau gitu aku tutup ya cara presentasi kita hari ini virtualnya. Baik. Terima kasih banyak. Miss. Tuhan Iya, memberkati. Ya. Terima kasih. Kak. Iya, sama-sama. Tuhan memberkati. Makasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sampai berjumpa. Terima kasih Bu. Makasih. Terima kasih Bu Prisma, Bu Ani, Pak Adi, matur nuwun. Bu Prisma. Iya Pak Adi. Makasih Bu. Langsung join ya Pak. Ya, Terima kasih Dergio. Bisa langsung join Pak Adi. Masih ada Dergio. Nah. Oke. Sudah. Bu Ani lemes banget sih, Bu. Kenapa, Bu? Lemes banget. Ngantuk. Kepikiran gosip.